dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Innahu huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang lagi di acara sahur kesayangan kita Asmaul Husna di Metro TV. Kita akan ngaji bareng lagi, kali ini akan sesuai dengan ayat yang dibaca nama Teh Yunda. Tadi ada Asmaul Husnanya Allah yang As-Sami', Allah Maha mendengar. Cuman kan yang jadi pertanyaannya kadang, apakah dengan Allah Maha mendengar itu semua doa kita itu pasti dikabul? Nah, ini yang kita bahas ya. Bismillah. Yuk, gini, Allah itu Maha mendengar, Dia ngedengar semuanya. Yang kita ucap teriakan atau juga yang kita ucap dalam hati. Makanya satu hikmah pertama dari Allah As-Sami, Nabi pernah mengingatkan ada seorang sahabat yang berdoa itu teriakan, ya Allah, ya Allah. Maka Nabi menegurnya, kau berdoa kepada Tuhan yang tidak tuli, ya. Maka satu, itu jadi adab dalam berdoa dengan suara lirih, justru bukan dengan teriakan, kabulin nggak. Yang kedua, iya Allah itu mendengar, tapi nggak melulu dikabulin semuanya, ya. Karena cara orang ngabulin itu dia terserah Allah. Jadi bukan Allahnya nggak ngabulin, tapi kalau kitanya berpikiran bahwa oh Allah kan Maha mendengar, maka kenapa saya nggak dikabul? Bukan nggak dikabul, cuman kan nggak bisa ngabulinnya sesuai yang kamu pengen. Sama kayak anak kecil doyannya coklat, permen, pas sakit gigi dia tetap minta permen, masa tetap dikabulin sama orang tuanya? Karena enggak. Kita minta, saya pengennya dia pasanganku. Dia ya Allah, hanya dia. Kalau nggak bisa, pokoknya harus dia. Nah Allah tahu, wah ini kamu sama dia ada masalah nih nanti nih ke depannya. Makanya nggak dikabul, ternyata gagal nikah misalkan sama dia. Ya karena itu sebetulnya lagi ditolong, kitanya aja yang bahagianya cuman harus selalu mana yang aku suka. Mana yang aku suka. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, Allah ngabulin doa itu 3 cara. 1, dikabul. Kalau nggak dikabul gimana? Dijauhin dari musibah. Ya, harusnya kepleset nggak jadi. Harusnya mau ketipu orang nggak jadi gitu. Nomor kita hilang di handphone si penipunya. Atau yang ketiga, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi nggak ada yang buruk, pilihannya cuma 3 itu. Itu salah satu beberapa makna dari As-Sami'. Gitu saya. Maka ngamalinnya gimana nih kita dalam rumah tangga? Ya udah, kita juga harus jadi pendengar yang baik ya. Karena kita tahu ngobrolin yang nggak penting dalam keluarga itu justru penting. Bahkan ada yang bilang bahwa pernikahan itu 70%-nya, bahkan ada juga yang berani bilang 90% dari pernikahan itu ngobrol. Komunikasi. Ya, maka ya itulah pentingnya kita komunikasi. Gara-gara komunikasi kita jadi makin ngerti saling maunya kayak gimana. Karena kan kita udah hidup bersama nggak bisa sendiri-sendiri. Nah sekarang kita itu hidupnya gampang karena ada alat komunikasi. Ya, kebayang misalkan di zaman bapak dulu gimana ya komunikasi sama mama ya. Apakah surat-suratan? Apa gimana tuh dulu, Mbak? Mungkin langsung tanya ke bapaknya aja, Iya. Bu ya. Agak gatel mau sambil siapin buah juga, sayang. Oh iya. Bapak langsung aja ngobrol sama Papa ya. Bu ya, sebentar ke belakang ya, sayang ya. Ya jangan lama-lama ya, nanti Ya, rindu. siapin buah dulu Benar ya. kok yang Koko ucapin tadi masalah komunikasi di antara keluarga, suami dengan istri. Seperti sekarang ini Koko dengan Yunda, kalau dulu Bapak dengan Mama, cara berkomunikasinya itu kan sangat jauh berbeda. Kalau Koko itu berkomunikasi menceritakan ilmu yang Koko pelajari, ilmu yang Yunda pelajari. Kebalik perbedaannya itu kalau di eranya zamannya Bapak dengan Mama itu kan ya terus terang, ilmu pun cuma secuil ya kan gitu kan. Ya ngalir gitu aja. Ngalir gitu aja berdasarkan itu tadi. Pengalaman. Berdasarkan pengalaman zaman dulu ya kan. Tapi insya Allah dengan komunikasi, dengan ilmu yang sedikit tadi, karena kasih, karena sayang, itu kan. Tetap kerasa ya. Nggak perlu sih kasih sayang, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Nggak perlu sih diungkapi, ya. apalagi terus terang kalau Bapak itu kan
cara ngungkapin sayangnya bukan Jujur, dengan lisan. jujur. Kalau yang begitu-gitu itu sih perlu belajar ya, di era sekarang ini perlu belajar dengan anak-anak sebenarnya. Jadi secara Islam kok, ini kan komunikasi yang seperti itu, kasih sayang, itu kan nggak ada dipelajari di sekolah-sekolah atau di apa gitu kan. Berdasarkan Al-Quran sebenarnya kalau dikupas, kalau itu diajarkan di sekolah-sekolah umum, betapa apanya ini anak-anak muda zaman sekarang, generasi zaman sekarang. Jadi menurut Islam itu apakah penting ini diterapkan untuk generasi penerus di negeri ini? Jadi Al-Quran juga banyak Pak cerita tentang Allah itu maha mendengar. Bahwa doa hambanya mau di dalam perut ikan paus juga selalu kedengeran. Kan kita tahu Nabi Yunus kan berdoanya udah kegelapan malam, kegelapan dasar laut, juga kegelapan perut ikan. Tapi tetap aja kedengeran tuh. Sehingga akhirnya, oh iya udah datang nih. Silakan Pak, sambil Pak. Ada buah, Masya Allah. Beneran dimakan nih? Sambil ya, bismillah. Jadi Allah iya itu maha mendengar. Maka cara kita, betul kata Bapak, itu penting. Dan kabar baiknya, Al-Quran itu sudah mengajarkan itu dari 14 abad yang lalu. Cuman ya memang itu dia. Di pendidikan kita sekarang, itu dia memang nggak semuanya ngambil dari Al-Quran. Ini dia kan, Masya Allah. Jadi betul kata Bapak, itu andaikan diajarkan di seluruh sekolah, maka itu pasti baik sekali. Cuman itu dia nih, kitanya pengen gak ngamalin itu. Islamnya lengkap, sempurna Pak. Komunikasi dalam Islam itu benar-benar harus juga disampaikan. Cuman ya itu dia, kan kadang kita pengen ngegali sesuatu dari Al-Qurannya belakangan. Nanya sini dulu, ya sana dulu. Ketika udah kepepet gak ada yang bisa bantu, baru dia nyari di Quran kayak gimana ya. Nah ini dia ya. Jadi bukan keburukan komunikasi yang terjadi sekarang itu bukan karena salah Islam atau salah Qurannya. Kitanya aja kali yang nggak mengambil ilmu dari beliau, dari Al-Qurannya maksudnya. Jadi tinggal kita yuk amalin dengan cara saling mendengar, komunikasi, maka itu insya Allah udah lengkap ada dalam Islam. Tinggal pendidikannya nih kita sesuaikan untuk semuanya, balik lagi sesuai sama Islam, ya kan sayang? Jadi obrolan bapak-bapak tadi saling curhat. Bapak nggak bisa yang ngobrolnya itu yang romantis gitu sama mama gitu ya. Padahal sebenarnya bapak ngedengerin mama gitu ya, ngertiin mama. Cuman caranya mungkin nggak yang caranya berbeda. Langsung Mungkin kan tindakan. Mungkin kan kalau Buya tuh tiap malam tuh pasti nanya, sayang ada yang mau diceritain nggak? Atau ya kita ngobrol apa aja ngalur ngidul. Ya, itu dia. Tadi bapak bilangnya gini sayang. Kalau kau kan komunikasinya ilmu, ya kita soalnya lagi ngaji istilahnya, ya nggak? Kadang justru yang kita obrolin tuh kadang apa aja, ya ini kok buahnya ini buah kok hijau ya ini kok rumput begini, kok langit gitu. Ngobrol nggak penting itu ternyata penting sama pasangan. Jadi nggak melulu. Justru dalam Islam justru laki-laki itu setelah menikah memang terbatas dia bercandanya, dan bercanda yang paling pahala ya justru sama istri. Yang nggak boleh itu sama istri orang atau dengan perempuan yang ya naudzubillah bisa jadi fitnah. Justru kalau sama istri itu bebas sekali mau bercanda apa aja. Dan yang paling hadis yang paling terkenal itu sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik sama istrinya Pak katanya. Sama keluarganya. Jadi mungkin sebelum kita dengerin curhatan teman atau mungkin komunitas-komunitas yang lain, apalagi Buya kan pengen banyak gitu didengerin orang. Kadang-kadang yang deket aja dulu didengerin gitu. Mungkin bisa pasangan, anak-anak kita. Ya ngobrol aja kayak kita suka nonton TV bareng. Ngobrolin apa aja gitu. Ternyata itu sepenting itu bikin bonding keluarga makin hangat. Jadi ini memang seru ya bahasan tentang obrolan sama suami istri itu. Dan kadang itu yang harusnya udah ngantuk tapi ngobrol sama suami istri dulu bisa manjang tuh ya. Berjam-jam. Sehingga sebelum obrolan makin seru nih, ini kita makan dulu buahnya. Kita jeda dulu sebentar. Supaya kita lanjutin lagi setelah jeda sebentar ini. Jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh Bismillah, alhamdulillah. Ini kita masih bahas tentang Allah As-Sami' Maha mendengar dan bagaimana pengamalannya ya. Dan uniknya, selain juga dari Al-Quran, Nabi manusia yang paling pahal Al-Quran juga ternyata dari 14 abad yang lalu juga itu dia sering berbincang
Bahkan kalau malam berkumpul dengan Aisyah, diriwayatkan tuh dahulu Rasulullah SAW jika berkumpul bersama Aisyah radhiyallahu anha di malam hari, maka Rasulullah berbincang-bincang dengan putrinya Abu Bakar. Hadis riwayat di Sahih ya, di riwayat Imam Bukhari di situ sumbernya. Maka bismillah. Justru Nabi amat sangat suka mendengarkan dari apa yang diceritakan sama istrinya. Tapi kalau banyak ngobrol kan nanti malah bisa jadi mudorot. Katanya nggak boleh banyak ngobrol. Itu dia uniknya ngobrol sama istri. Kalau ngobrol sama istri itu justru malah pahalanya jadi tambah banyak. Bahkan ada hadis kayak begini. Segala hal di dunia ini adalah kesia-siaan kecuali 3 ya dalam permainan ya. Yaitu pertama melatih melesatkan anak panahan. Yang kedua melatih hewan tunggangan. Wah, berkuda dan memanah nih. Mungkin yang ketiga tentang olahraga sunnah, mungkin tentang berenang. Tapi ternyata di hadis tersebut yang ketiganya adalah bersenda gurau dengan istri, dengan pasangan. Maka ya ini jadi kebaikan gitu. Karena sebetulnya laki-laki nanti ketika akhirnya pengen ngobrol juga, kalau kepada orang, ya itu dia bisa jadi masalah. Apalagi kalau misalkan bukan mahram. Tapi kalau kepada istri, silakan apapun diceritakan. Jadi mesti ngobrol sih kita, alhamdulillah. Enak kan jadinya kalau ngobrol kayak gini, jadi nggak ada batasan ya, apa yang pengen diketahui juga akhirnya jadi tahu ya. Kayak ngobrol kayak gini juga silakan nih kalau bapak masih ada yang pengen diobrolin, ditanyain. Tadi mau diobrolin sama bapak. Jadi gini, ini ada kisah dari teman gitu kan, yang setahun 2 tahun sekali baru ketemu keluarga, istri, merantau jauh. Komunikasi itu sangat minim untuk keluarganya. Ini menurut pandangan Islam ini gimana? Apakah melalui zaman sekarang kan teknologi canggih ya, melalui HP apa, komunikasinya melalui itu, apakah sama dengan kita berkomunikasi bercanda gurau di rumah atau bagaimana itu? Iya, ya itu alat aja ya Pak. Jadi bisa terus komunikasi karena aslinya kan manusia itu makhluk sosial. Dia tetap butuh didampingi. Kita tahu selevel Nabi Adam yang udah tinggal di surga aja, begitu dari surga permintaannya apa? Pengen ada yang dampingin, ya. Makanya ketika akhirnya dihukum di dunia, Nabi Adam bisa tetap tersenyum dan bahagia. Kenapa? Karena akhirnya ketemu istrinya lagi. Jadi berapa penting itu pasangan, ya. Dan ketika akhirnya dengan pasangan kan itu bisa ya hidup bertahun-tahun kan. Nggak semuanya 24 jam, mohon maaf, hubungan biologis atau gitu aja. Tapi kan juga ada banyakan jalan-jalannya misalkan, komunikasinya, ngobrolin. Karena kalau nggak, cenderung bisa kering nanti kalau misalkan tidak komunikasi. Apa yang mau diobrolin, terserah. Karena kalau sama istri mah banyak sekali yang bisa jadi pahala. Yang nggak boleh gimana, merencanakan kejahatan. Atau misalkan, na'udzubillah ya, merencanakan pengen jahatin orang lain atau ngehianatin orang lain, ya itu udah jadi kejahatan. Jadi jangan sampai Allah as-sami maha mendengar, Allah aja maha mendengar. Kok kita sebegitu angkuhnya nggak mau dengar pasangan kita kali ya sayang? Jangan sampai ketika kita ngerasa, apalagi perempuan nih, sekali nggak didengarkan, mungkin dia diam. Sekali lagi dia coba untuk cerita ya, namanya pasangan. Iya, ceritanya cuma bisa sama suaminya. Iya. Lalu diacuhkan, dia masih coba lagi dan ternyata masih nggak dapat waktu dan tetap diabaikan hingga pada satu titik ya udahlah, memilih untuk diam sayang. Diam itu bukan karena nggak mau ngobrol, tapi banyak sekali yang ngerasa kayak daripada ribut ya udah ngalah aja, diem aja, semua dipendem sendiri. Akhirnya jadi hubungan tuh semakin renggang dan dingin jadi rumah. Jadi dingin, nggak hangat. Sedangkan rumah itu baru hangat kan ketika ada nyonya di dalamnya, ketika ada ratunya. Rumah laki-laki semua, nggak ada kasih sayang ibu yang ngumpulin mereka semua sehingga jadi guyup. Itulah kekuatan rahimnya perempuan ya. Kalau titipkan rahimnya di perempuan, dan rahim itu dari namanya Allah juga yang selain tadi As-Sami juga dia maha penyayang. Kita pernah dites ya, ternyata kita introvert. Introvert itu bukan nggak bisa ngobrol, cuman biasanya dia nggak mulai duluan gitu. Baru mulainya ketika ya ada yang memicu gitu. Nah tapi ketika akhirnya nikah nih Pak dengan Enda, ya Anda juga pernah bilang, wah kok dingin kayak kulkas 2 pintu nih. Ya diem aja gitu, baca kitab aja misalkan ya. Tapi akhirnya ingat ya, juga di hadis ada ya. Ketika Salman Al-Farisi nginep di rumahnya Abu Darda, terus ngelihat istrinya bahkan di situ keadaannya dalam pakai bajunya compang-camping. Terus dijawab, kenapa kamu kayak begitu? Sahabatmu itu, Abu Darda nih suaminya si perempuan, udah gak minat lagi sama dunia. Akhirnya itu dilaporin ke Nabi, ditegur bahwa istri kamu punya hak atas diri kamu. Maka ya sok kamu
misalkan ternyata istrinya nggak ngajak ngobrol, ya udah kitanya memang akhirnya Koko belajar inisiatif untuk bercandain Yunda meskipun garing gitu ya, meski ada ngajak ngobrol mulai meskipun apa juga diobrolin misalkan ya. Tapi ketika akhirnya dimulai Yunda, udah ngerembet, dia akhirnya juga mulai cerita yang lain ya. Maka kita sebentar nih mau mimpi niat puasa dulu biar supaya kita bisa lanjut puasanya sambil sahur. Pemirsa juga jangan lupa untuk baca niat puasa sambil kita nanti jeda balik lagi ya. Yuk baca niat puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardus syahri ramadhana hadhihi sanati fardulillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Nah, bismillah nih, kita lanjutin lagi bahasan tentang as-sami' dan ngobrol sama pasangan. Tapi sempat ada yang pernah nanya kayak gini nih. Kalau misalkan kita lagi cerita sama pasangan, khilaf nih kebablasan. Muya pernah dapetin nggak? Muya pas lagi cerita, bablas jadi ngomongin orang nih misalkan kayak gitu. Pernah dong. Ngasih taunya gimana Muya misalkan? Boy, gitu. Atau Enggak gimana? sih. Kita tuh kan kalau udah ngomong apalagi lagi seru gitu kan. Itu tuh jadi kayak suka kebablasan terus astagfirullah Buya bilang kayak gitu. Tapi abis itu lanjut lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada si ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bangun nih. Sayang. Allah. Sini dipanggil sama mama. Coyong. Oh. Ya nenek, kasih nenek dianterin ya. Salim papa. Alhamdulillah. Salim. Assalamualaikum. Tuh. Nah kita juga kan butuh proses ya sayang untuk saling bicara itu kita Bapak juga tahu ya kita dulu sama Koko tuh kayaknya kalau lagi ada masalah tuh saling diem-dieman. Iya. Apalagi dengan karakter Nda yang ya Nda malas ribut, Koko malas ribut karena banyak yang bilang kita tuh sebenarnya karakternya hampir sama. Udahlah dites itu benar-benar hampir sama juga hasilnya dengan kepribadian yang sama. Jadi ini kayak orang nikah sama-sama banget gitu. Jadi ketika ada masalah dia diam, Nda juga diam gitu. Dan butuh waktu ternyata hampir 3 tahun lebih ya sayangnya. Kita belajar karena Allah as-sami, Allah maha mendengar. Muya berusaha mendengarkan keluh kesah Buya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Dan Muya juga lihat ternyata Buya juga mau belajar untuk mau menjadi pendengar yang baik, versi seorang suami dan juga versi sebagai seorang ayah. Ayahnya Muhammad, papanya Muhammad. Nanti dengerin cerita mama ya nak. Ya. Dan apalagi memang wanita ya amat sangat perlu untuk didengar sih. Aku juga sering bilang kalau di kajian, kadang istri itu nggak perlu logika kita gitu. Dia juga tahu sebetulnya mana baik, mana boleh, mana tidak. Cuman kan dia istilahnya dengan capeknya seharian dia udah berjuang, dia kan pengen luapin gitu sebentar. Nah luapinnya dengan cara apa? Cerita. Satu-satunya yang diharapkan untuk bisa selalu ada kan yang standby setiap hari kan ya suami misalkan karena setiap hari ketemu di rumah. Ternyata malah suaminya misalkan nggak mau ngedengerin. Ya dia juga atau saya gimana atau ini tumpahnya. Karena jika perasaan itu tidak dibagi atau unek-unek itu tidak dikeluarin, itu dia akan bisa jadi bom waktu katanya. Terus ada juga ketika mau ngeluarin malah jadi berantem ya kan Mbak? Ya. Jadi banyak pasangan itu sayang sebenarnya banyak hal yang pengen dia bagikan, banyak hal isi hati yang pengen dia curahkan. Tapi ketika tercurah atau terkeluarkan, banyak pasangan yang tidak siap untuk menjadi pendengar. Iya. Sampai akhirnya ya bukannya malah adem, malah jadi meledak dua-dua. Atau bukannya didengerin, malah dimarahin. Dan didukung, malah dimarahin. Ya emang kamunya salah, dasar kamu. Ya Allah. Iya udah tuh, kalaupun ia pun salah juga. Kadang kita ini juga kebawa emosi ya. Jadi akhirnya ngasih taunya tuh kurang lembut gitu. Pernah ada kejadian kan, misalkan ini suaminya punya gula, ditegur sama istrinya, ya bahwa teman negornya agak marah gitu. Kamu teh ya dasar udah tahu punya gula makan kayak gitu. Kenapa pengen cepat meninggal? Bukan udah nggak sayang sama kita, pengen buru-buru. Ya Allah, udah seharian nahan gak makan gula. Itu juga baru seisep sekali satu boba doang, langsung diomelin kayak begitu.
Ya kalau misalkan pengennya tuh kayak gimana tuh Pak, yang lembut. Misalkan lembutnya kayak gimana? Papa, minum gula. Ayo nanti atit loh. Ntar atit, nanti mama sedih. Nggak gitu juga sih, itu agak getek juga ya. Iya, Jadi kok kalau yang banyak orang ini suami takut istri. Nah ini kan banyak ini. Kadangkala dia mau bergaul sama teman-teman, ya kan, kerabat, bahkan sampai mau ikut pengajian, sangat berat karena takut dengan istrinya. Nah, itu menurut pandangan Islam itu bagaimana? Istri itu berbuat begitu sama suami itu menurut pandangan Islam. Iya, Masya Allah. Jadi salah satu nikmat yang didapat oleh istri itu adalah kalau ketika suami pergi untuk kebaikan ya, dakwah, mencari nafkah, maka istri di rumah itu ikut kecipratan pahala suaminya yang di luar. Padahal suaminya di luar banting tulang, kena kotor, debu segala macam. Tapi istri ridho, maka itu istri dapat kebaikan. Oh pengen berdiri, pengen nama Atu, iya. Baru bangun saya. Baru bangun. Denis. Wow. Gitu. Jadi kadang memang banyak orang ngerasa kayak takut sama pasangannya, padahal sebenarnya mungkin hanya kurang memahami maksud dari. Iya. Padahal bukan karena istri, bukan untuk melarang suami, bisa jadi saya. Bisa jadi loh ini kan hari penting kok kamu milihnya hari itu, sedangkan laki-laki kadang lupa. Oh iya ya ini kan ulang tahun. Nah itu yang Wah indah banget kalau rumah tangga tuh saling husnuzon kayak gitu sih. Jadi bagaimana kalau suami berbohong karena istrinya demikian itu? Jadi karena takut. Jadi lebih baik bohong. Gitu. Waduh. Bohong, mau Dalam keluar. Islam tetap sih jujur itu sesuatu yang mahal banget dan tetap paling dianjurkan. Karena kebohongan hanya bisa ditutupi dengan kebohongan. Dan kalau misalkan udah jujur sekali meskipun pahit, waqulil haqq walau kana muran, katakan yang benar meskipun itu adalah pahit gitu ya. Ya tetap itu jadi kebaikan sih. Karena akhirnya banyak sekali mudarat yang keluar kalau misalkan bohong ditutup lagi dengan bohong, ditutup lagi dengan bohong, ditutup lagi dengan bohong. Kecuali kalau misalkan kita bohongnya untuk maksiat, maka itu masih masalah. Nah ini kan ngapain bohong, orang kita di jalan yang benar kok. Koko izin mengambil kesimpulan ya tentang asami. Dan ini tentang ngobrolin yang gak penting. Dengan istri ternyata penting. Uniknya ada kata litaskunu ya di dalam Al-Quran. Ya, ini ayat tentang pernikahan, litaskunu ilaiha, bahwa Allah turunkan ketenangan kepada dirinya. Nah ini di ayat tentang pernikahan Ar-Rum ayat 21. Ternyata kata litaskunu Allah jadikan tenang itu diulang 4 kali di dalam Al-Quran. Dan 4 kalinya itu 3 merujuk kepada malam, 1 merujuk kepada pasangan, kepada istri. Ya, jadi seolah ada harapan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu pengen istri itu setenang malam. Ya, malam itu gimana? Ya itu kita kalau tidur malam, tidur 1 malam itu tetap bisa menyehatkan daripada kayak misalkan tidur 2 hari siang berturut-turut. Karena memang malam waktunya istirahat. Begitu juga istri yang seperti malam, ketika akhirnya nyampe malam ketemu istri, cerita ngomong sama istri, cerita ke 10 teman, bisa jadi tidak semenenangkan kalau kita bisa cerita bareng sama istri. Di dalam Islam diyakini seperti itu. Ya, karena ada keberkahan ketika kita bercengkrama ya, ngobrol bareng-bareng sama pasangan. Sampai akhirnya Allah pengen isyaratkan bahwa istri itu harus tenang malam. Dengan catatan istrinya juga benar-benar tenang seperti malam ya. Karena memang ada kejadian begitu cerita suaminya kepada istrinya, istrinya yang meledak-ledak seperti sound horek misalkan. Oh begini dan begitu. Makanya istrinya setenang malam, akhirnya pasangan pun senang bercerita. Itulah hikmah dari As-Sami ya sayang Bapak. Alhamdulillah kita bakal lanjut lagi nih bahas Asmaul Husna Allah yang lain dan aplikasinya dalam kehidupan kita, bahkan juga studi kasus dengan kejadian-kejadian yang mungkin relate sama kalian. Tentu hanya di mana? Di acara Asmaul Husna. Besok sahur bareng lagi kita hanya di Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV. Dipersembahkan oleh Metro TV.